Sintesis protein adalah proses 3 langkah termasuk pemanjangan, inisiasi, terminasi. Pada bakteri, seperti inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut faktor inisiasi F1, F2, dan F3 sebagai salah satu tRNA pertama mRNA dan subunit ribosom kecil yang juga disebut 30S subunit IF3 dengan mudah berikatan dengan subunit ribosom kecil dan kehadirannya menghalangi subunit besar. IF3 memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 basa di hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dalgarno di mRNA anil di dekat akhir RNA ribosom 16S di subunit ribosom kecil. IF1 berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut situs A, di mana tRNA yang masuk biasanya mengikat tRNA pertama, disebut tRNA metanol formal, sehingga memasuki situs lain yang disebut dengan situs P. Perhatikan bahwa tRNA inisiator telah dikawal ke situs P oleh IF2 yang terikat dengan GTP molekul berenergi tinggi, mirip dengan ATP antikodon tRNA komplementer dengan kodon star AUG setelah tRNA inisiator berada di tempat. IF3 dilepaskan dengan hilangnya IF3 subunit 50, dapat berlabuh pada subunit 30 docking subunit 50S memicu hidrolisis GTP pada IF2 dan pelepasan inisiasi selanjutnya. Faktor ribosom sekarang siap untuk pemanjangan. Pemanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah pertama, faktor pemanjangan yang disebut F2, terikat dengan GTP berikatan dengan tRNA amonisiasi bermuatan bebas kompleks. Ini memasuki situs A atau ekseptor pemilihan yang benar dari kompleks tRNA bergantung terutama pada kodon pasangan antiokodon. Dalam contoh ini antioksidan CCC berpasangan dengan kodon GGG tRNA membawa asam amino glisin. Pada langkah kedua, aktivitas peptidil transfer ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P secara bersamaan. GTP dihidrolisis dan EFTU-GTB dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi. Faktor pemanjangan yang disebut dengan EFG terikat dengan GTP, berikatan dengan ribosom GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit 50 dan 30 ke depan satu kodon. Manuver ini membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir yang disebut situs E atau keluar The next amino acyl tRNA that enters the A site creates a conformational change in the ribosome that telegraphs through to the E site and ejects the uncharged tRNA. These elongation steps repeat along the mRNA. The ribosomes of E. coli can speed through these elongation steps, linking together 16 amino acids per second. Langkah-langkah pemanjangan ini menghubungkan bersama 16 asam amino per detik. Akhirnya ribosom Eventually, the ribosome arrives at the end of the coding region, marked by one of 3 stop codons. This stage of translation is called termination. No corresponding tRNAs exist for stop codons. Instead, a protein called a release factor, either RF1 or RF2, which has the general shape of a tRNA, mimics a tRNA, and enters the A site. Dan memasuki situs faktor The release factor activates the peptidyltransferase function of the ribosome, which cuts the bond tethering the completed peptide to tRNA in the P site. Another factor called RF3 then triggers RF1 or RF2 to depart the ribosome. Atau FR2 meninggalkan ribosom. Finally, another factor called ribosome recycling factor or RRF, along with EFG, binds at the A site, and the accompanying GTP hydrolysis undocks the 2 ribosomal subunits. IF3 then reassociates with the 30S subunit, preventing the 50S and 30S subunits from coming together again. The liberated ribosomal subunits are now free to diffuse through the cell, ready to bind yet another mRNA and begin
begin the untuk translation berdifusi sequence melalui anew. sel, siap untuk mengikat mRNA lain dan memulai urutan terjemahan lagi.